Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat pembahas ahli Profesor Dr. Trigunarsih MM, pembimbing 1, Dr. Lela Nurlailawati SEMM, pembimbing 2, Dr. Ira Geraldina SEAK MSAK, moderator Dr. Faizul Mubarok MM. Mohon izin Bapak, mohon izin Ibu. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk presentasi proposal tesis yang berjudul Analisis Pengaruh Perencanaan dan Realisasi Anggaran terhadap Penyerapan Anggaran Satuan Kerja Polres Bangka Tengah. Latar belakang, data yang diperoleh dari Satuan Kerja Polres Bangka Tengah menunjukkan pagu anggaran tahun 2017 sebesar 29,6 miliar, terrealisasi sebesar 91%, yaitu 28,6 miliar, dengan sisa anggaran 976 juta atau 3,29%. Pada tahun 2018, pagu anggaran mengalami kenaikan menjadi 31,4 miliar sekian dengan realisasi sebesar 32,7 miliar sekian atau 104,06%, dan ini melebihi pagu sebesar 1,2 miliar sekian atau minus 4,06% dari pagu anggaran. Kemudian pada tahun 2019, pagu anggaran mengalami kenaikan sebesar 37,6 miliar sekian dengan realisasi 34,1 miliar sekian atau 90,72% dengan sisa anggaran sebesar 3,4 miliar sekian atau 9,28%. Lanjut, pada tahun 2020 terjadi kenaikan lagi pagu anggaran sebesar 39,1 miliar sekian, sedangkan yang terrealisasi itu hanya sebesar 32,8 miliar sekian atau 83,77%. Dengan sisa anggaran 6,3 miliar sekian atau 16,23%. Selanjutnya pada tahun 2021 pagu dana turun menjadi 37,8 miliar sekian dengan realisasi anggaran terjadi penurunan sebesar 35 miliar sekian atau 92,73% dengan sisa anggaran 2,7 miliar sekian atau 7,23%. Selanjutnya, rumusan masalah. Yang pertama, apakah perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran? 2. Apakah realisasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran? 3. Apakah pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran? 4. Apakah pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh realisasi anggaran terhadap penyerapan anggaran? 5. Apakah terdapat perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan saat pandemi COVID-19? Tujuan penelitian: 1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 2. Realisasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 3. Pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. 4. Pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh realisasi anggaran terhadap penyerapan anggaran. 5. Perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Manfaat penelitian: dari penelitian dan penyusunan skripsi ini diharapkan memberi manfaat bagi semua pihak, yaitu 1. Manfaat praktis. Hasil penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan sumbangsi dalam rangka mengevaluasi kinerja di Satuan Kerja Polres Bangka Tengah, terutama kaitannya dengan perencanaan anggaran, realisasi anggaran, serta langkah-langkah yang diambil dalam langkah memaksimalkan penyerapan anggaran. 2. Manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dalam hal pengembangan wawasan di bidang anggaran pemerintah pusat atau daerah, serta dapat menjadi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu akademik dan dapat dijadikan referensi atau bukti tambahan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang akan meneliti tentang topik yang sama mengenai perencanaan anggaran, realisasi anggaran, dan penyerapan anggaran. Tinjauan pustaka. Pengertian perencanaan anggaran menurut H. Susanto 2006, perencanaan anggaran merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari proses manajemen organisasi.
Perencanaan anggaran merupakan suatu rencana yang disusun secara sistematis dalam bentuk angka dan dinyatakan dalam unit moneter yang meliputi seluruh kegiatan perusahaan untuk jangka waktu atau periode tertentu di masa yang akan datang. Pengertian realisasi anggaran. Realisasi anggaran adalah merupakan proses dalam pelaksanaan program kerja dari satuan kerja kementerian, negara, atau lembaga yang merupakan tindak lanjut dari perencanaan anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang di dalam APBN. Menurut Yanuriza et al. 2019, realisasi anggaran adalah aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk merealisasikan semua rencana dan kebijakan yang telah dirumuskan dan ditetapkan. Realisasi anggaran terjadi setelah diawali dengan disahkannya dokumen daftar isian pelaksanaan anggaran DIPA oleh Menteri Keuangan melalui persetujuan DPR. Selanjutnya, pengertian penyerapan anggaran. Menurut Adrianus Dwi Susanto dan Rahayu 2010, penyerapan anggaran adalah merupakan hasil capaian atau perjalanan akhir suatu anggaran setelah melalui proses perencanaan dan realisasi anggaran. Penyerapan anggaran bukan saja dilihat dari maksimal atau tidaknya penyerapan anggaran, namun seberapa efektif dan efisienkah penyerapan anggaran itu sendiri. Kerangka pemikiran penelitian. H1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. H2. Realisasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. H3. Pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. H4. Pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh realisasi anggaran terhadap penyerapan anggaran. H5. Ada perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Hipotesis penelitian. 1. Perencanaan anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 2. Realisasi anggaran berpengaruh terhadap penyerapan anggaran. 3. Pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh perencanaan anggaran terhadap penyerapan anggaran. 4. Pandemi COVID-19 memoderasi pengaruh realisasi anggaran terhadap penyerapan anggaran. 5. Ada perbedaan penyerapan anggaran sebelum dan saat pandemi COVID-19. Metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah bersifat analisis kuantitatif dengan rancangan perencanaan anggaran dan realisasi anggaran sesuai dengan alokasi dana yang telah tertuang dalam DIPA Satuan Kerja Polres Bangka Tengah. Anggaran dapat terserap secara maksimal ataupun tidak, terserap secara optimal ataupun tidak, efektif dan efisien ataupun tidak, bernilai manfaat ataupun tidak, semuanya akan berdampak langsung pada penyerapan anggaran itu tersendiri. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan Satuan Kerja Polres Bangka Tengah yang terdiri dari daftar rencana penarikan dana, laporan realisasi anggaran, dan laporan penyerapan anggaran sebanyak 5 tahun dalam 60 bulan periode tahun 2017 sampai dengan 2021. Sedangkan jumlah sampel adalah sebanyak 60 bulan. Metode pengambilan sampel yang digunakan adalah metode probabilitas, yaitu penyampelan sederhana, di mana setiap bulannya memiliki kesempatan yang sama untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel. Metode penyampelan ini dipilih karena dapat meminimalkan bias dalam penelitian dan memberikan tingkat generalisabilitas yang tinggi terhadap keseluruhan populasi. Variabel penelitian. Perencanaan anggaran berfungsi sebagai variabel bebas yang selanjutnya diberi notasi X1. 2. Realisasi anggaran berfungsi sebagai variabel bebas yang selanjutnya diberi notasi X2. 3. Moderasi perencanaan anggaran selanjutnya diberi notasi X3. 4. Moderasi realisasi anggaran selanjutnya diberi notasi X4. 5. Penyerapan anggaran merupakan proporsi anggaran satuan kerja yang telah dicairkan atau direalisasikan dalam 1 tahun anggaran sebagai variabel terikat atau dependent variable yang selanjutnya diberi notasi Y. Metode pengumpulan data. 1. Wawancara langsung, yaitu dengan melakukan percakapan langsung serta tanya jawab dengan pejabat pengelola keuangan di Satuan Kerja Polres Bangka Tengah. 2. Studi dokumentasi dilakukan dengan melakukan penelusuran terhadap dokumen-dokumen keuangan yang mendukung penelitian ini, seperti dokumen DIPA, jadwal rencana penarikan anggaran belanja, dokumen laporan realisasi anggaran bulanan dan tahunan atau kumulatif, dan data dukung lainnya. Teknik analisis data. Yang pertama, uji asumsi klasik, yaitu uji multi
kolonialitas, uji heteroskedastisitas, dan analisis statik. Yang kedua, analisis statik, analisis koefisien regresi linear berganda. Rumus umum dari regresi linear berganda Y sama dengan B0 ditambah B1 B0 plus B1 X1 plus B2 X2 plus B3 X3 plus B4 S4 plus epsilon, yang mana dengan keterangan sebagai berikut. Selanjutnya, analisis koefisien determinasi adjusted R square. Nilai koefisien determinasi adjusted R square ini mencerminkan seberapa besar variasi dan variabel dependen Y dapat diterangkan oleh variabel independen X. Bila nilai koefisien determinasi adjusted R2 sama dengan 0, artinya variasi dari X tidak dapat diterangkan oleh X sama sekali. Sementara bila adjusted R2 sama dengan 1, artinya variasi dari Y secara keseluruhan dapat diterangkan oleh X. Dengan kata lain, bila adjusted R2 sama dengan 1, maka semua titik pengamatan berada tepat pada garis regresi. Pengujian hipotesis, yang pertama uji F, kedua uji T, yang ketiga uji beda. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Peneliti mohon masukan agar proposal ini menjadi lebih baik. Mohon izin pembahas ahli Ibu Profesor Dr. Tri Gunarsih MM. Mohon izin masukan dan bimbingannya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.